Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ketemu lagi dengan saya Abdul Majid dari kelas B11 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata kuliah literasi digital kitab kuning, yakni kitab Bidayatul Hidayah tugas kelima. Materinya yakni tentang apa-apa yang perlu dihindari ketika kita berwudu. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Jadi ketika engkau berwudu itu hindarilah 7 perkara. Yakni diantaranya la tunfit yadaika fatarassal ma'i. Janganlah engkau mengibaskan kedua tangan yang menyebabkan air, wala tulattim wajhaka, memercik ke mana-mana ataupun memercik sampai ke bagian wajah. Itu ketika kita berwudu jangan sampai kita mengibaskan kedua tangan kita sehingga menyebabkan air itu lompat atau memercik kemana-mana. Yang kedua, wala ra'sakal bil ma'i latman, dan janganlah kau menampar air ke atas kepala atau wajah. Jadi ketika kita berwudu tidak usah dipok-pok kepala, itu tidak perlu. Ya, cukup yang penting ini air itu mengalir. Tidak usah sampai berlebih-lebihan lah di bagian kepala ataupun wajah. Yang ketiga, wala tatakallam fi asna'il wudu'i, janganlah kau berbicara di tengah-tengah mengerjakan wudu. Jadi ketika kita berwudu, tiba-tiba di belakang kita ada salah satu teman yang ngajak ngobrol, misalkan habis sholat kita makan kemana, tidak usah dijawab, biarin aja. Jadi kita dilarang untuk berbicara di tengah-tengah ketika kita sedang mengerjakan wudu. Yang keempat, wala tajid fil ghusli ala thalathati marratin. Ini karena huruf jar, ghuslinya ini huruf jar, jadi harus diikuti dengan kasroh. Wala tazid fil ghusli ala thalathi marratin. Janganlah engkau membasuh tiap anggota wudu lebih dari 3 kali. Jadi sunnahnya ketika kita berwudu itu 3 kali. Kurang daripada 3 kali, 1 oke, boleh, itu tidak jadi masalah. Misalkan cuci tangan, membasuh tangan itu air yang mengalir, itu kita ginikan 1 kali, itu tidak masalah, asalkan tidak boleh lebih daripada sunnahnya. Ya, ini sunnahnya hanya sebatas 3 kali. Yang kelima, wala tukatsir sabbal ma'i, janganlah terlalu banyak menggunakan air. Wala tukatsir sabbal ma'i, jangan terlalu banyak menggunakan air, min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Jadi kita tidak boleh menggunakan air yang berlebihan tanpa kita mempunyai keperluan. Bimujarradil waswasah falil muwaswasina. Bimujarradil waswas, lebih-lebih hanya karena waswas. Bimujarradil waswasah, lebih-lebih hanya karena waswas. Walil muwaswasina syaiton yadhaku bihim, sebab orang yang waswas itu sebenarnya dipermaikan oleh setan. Yuqalu lahu al-walhan, yang bernama setan walahan. Jadi wala tukasir sobal ma'i min ghairi hajatin, janganlah terlalu banyak menggunakan air, bimujarradil waswasa, tanpa ada keperluan. Falil muwaswasina syaitonu yadhaku bihim, sebab orang yang waswas itu sebenarnya dipermainkan oleh setan. Nama setannya adalah setan walahan. Jadi setan yang suka membuat keraguan, membuat kita itu selalu kayak kurang, apakah tadi saya membasuh tangan itu sudah 3 kali, ataukah baru 2 kali, ataukah baru saja sekali. Nah, itu yang mengganggu manusia ketika mempunyai rasa ragu atau waswas, itu adalah setan walahan. Dia nanti ketawa kalau kita sampai lebih daripada sunnah ketika kita berwudu.
Nah itu jangan sampai, jadi kita harus fokus. Yang keenam, wala tatawadda bil ma'i, jangan kau berwudu dengan air al musammasi wala minal awani. Oh, salah. Wala tatawadda bil ma'i al musammasi, janganlah engkau berwudu dengan air yang terkena sinar matahari, sinar panas matahari. Kalau misalkan ada air di gentong ya, kalau di pondok itu ada sih, kalau ada gentong yang kayak ember besar itu biasanya kan, kadang anak-anak kalau ada tempat cucian baju kalau di pondok itu biasanya atapnya terbuka, terus ada pancuran air, terus ada bak besar, ember atau besar yang ukurannya kurang lebih 2 kubik gitu. Nah itu kadang kalau sudah terkena paparan panas sinar matahari itu tidak diperbolehkan. Jadi wala tatawadda bil ma'il musammasi, dan janganlah engkau berwudu dengan air yang terkena paparan sinar matahari. Jadi sehingga menyebabkan air itu menjadi panas, itu tidak boleh. Wala minal awani wala minal awali wala minal awanis safriyah, wala minal awanis safriyah, wala janganlah engkau berwudu minal awanis safriyah, dengan air yang berada di tempat yang terbuat dari logam seperti kuningan. Jadi kalau kita punya tempat yang terbuat dari logam kuningan, itu kita dilarang berwudu menggunakan tempat tersebut. Fahadihi sab'atu makruhah, menjalankan 7 perkara tersebut ketika kita berwudu itu hukumnya adalah makruh fil wudu'i, dalam perkara wudu tersebut. Jadi fahadihi sab'atu makruhatun fil wudu'i, menjalankan 7 perkara tersebut di atas. Jadi 7 perkara yang harus kita hindari ketika kita berwudu itu hukumnya adalah makruh. Kalau makruh itu berarti kita wajib. Wa fil khabari anna man dzakarallah, sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah indal wudu'i, ketika berwudu, jasadahu, itu jasadnya, Wa fil khabari anna man dzakarallah, sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah, sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah indal wudu'i, ketika berwudu. Nah, ya, ketika berwudu, taharallahu jasadahu kullahu, jasadnya akan disucikan oleh Allah keseluruhannya. Jadi barang siapa yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu, maka jasadnya akan disucikan oleh Allah keseluruhannya. Seluruh badan kita itu akan disucikan langsung oleh Allah. Wa man lam yadhkurillah dan barang siapa lam yang tidak berzikir kepada Allah, yadhur minhu illa ma asabahul ma, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali yang bagian terkena air saja. Jadi ketika kita berwudu terus kita tidak berzikir, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika kita berwudu, maka tidak dapat suci bagian itu, tubuh kita tidak akan suci, tidak langsung disucikan Allah kecuali yang terkena air saja. Jadi itu 7 perkara kenapa sangat penting. Jadi terus mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi perkara tentang wudu. Jadi perkara-perkara ini sebagian dituntut wudu sebelumnya dan sebagian dituntut sesudahnya, sebagaimana telah dijelas dalam seluruh berian wudu, dan tidak cukup mendengarkan suara seperti kita berwudu, membaca Al-Quran, seperti benda sunnah wudu dan sebagainya. Jadi
7 perkara ini wajib kita laksanakan karena itu adalah makruh hukumnya. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu di topik pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.